Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan penatua. Kiranya umat dapat mendukungnya dalam doa. Kedua, firman Tuhan pada Minggu Prapaskah keempat hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho dengan tema meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Umat yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Kita bersyukur karena kasih-Nya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Secara khusus kita juga bersyukur Tuhan memanggil beberapa di antara kita untuk menjadi penatua. Mari kita datang kepada Tuhan dan mendengarkanlah suara-Nya yang memanggil saudara dan saya. Mari kita berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Bapa yang mengasihi kita adalah Bapa yang menerima kita apa adanya. Yang mengasihi kita sekalipun berulang kali kita menyakitinya. Tangannya selalu terbuka bagi kita. Dan saudara yang berdosa. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya, yang terus memberi kesempatan, meskipun berulang kali terluka. Bapa yang mengasihi kita juga adalah Bapa yang Maha Tahu, yang mengetahui setiap hal yang ada di dalam pikiran kita. Kita ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Karena itu, marilah kita datang kepadanya, mengakui segala salah dan dosa kita. Mari kita berdoa pribadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Bapa. Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui perbuatan kami. Manakala kami duduk atau berdiri, berjalan atau berbaring, bahkan sebelum lidah kami berkata-kata, Engkau telah mengetahuinya. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tidak ada satupun perbuatan kami yang luput dari penglihatan-Mu. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kami yang luput dari telinga-Mu. Ya Bapa, di dalam kerendahan hati kami meminta ampun kepadamu. Ampunilah kami.
Dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 13 yang berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami berikan kesempatan untuk keluarga Pendeta Daud Cefi Naibaho untuk memberikan firman. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Mari kita berdoa. Berulang kali kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Namun berulang kali ketika kami memanggil-Mu, mengundang-Mu masuk ke dalam hati kami, Engkau hadir. Bahkan tanpa diundang pun Engkau selalu hadir, menyertai, membimbing kami. Namun terkadang kami punya perasaan yang sama seperti anak bungsu yang hilang. Menduga-duga, mana mungkin Bapa mengampuni dosa-dosaku. Mana mungkin Bapa mengampuni setiap kesalahanku yang luar biasa. Itulah yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Padahal Bapa selalu membuka tangannya. Ya seperti seorang ayah yang terjaga sewaktu tidur, menanti-nanti kapan anaknya pulang. Ya Bapa, tolong kami, supaya kami dapat menyadari setiap kesalahan kami. Supaya kami juga diingatkan bahwa Bapa tidak pernah jauh dari kami sekalipun kami berdosa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kami. Bahwa kasih Allah selalu menyambut kami, siapapun kami. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Ia pun adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Pakailah ia Bapa, supaya dapat meneruskan kasih Allah Bapa, yang boleh menyambut semua orang, tanpa melihat siapa dia, apa dosanya. Kami boleh menyambut setiap orang di sekitar kami, untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama melayani. Karena Allah begitu baik untuk kami. Karena Allah mau menyambut kami, siapapun kami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kasih setianya tak terbatas. Kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32, menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Prapaskah yang keempat, sekaligus juga ada peneguhan penatua pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, lalu memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi anak sulung ini menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Mulai hari ini, tanggal sekian-sekian, saya bernama Y, tidak mengakui X sebagai anak saya lagi. Karena dia tidak mau mendengarkan nasihat, kurang ajar, dan melawan saya sebagai orang tuanya. Maka sejak pernyataan ini dibuat, segala tindak tanduknya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Saudaraku, demikianlah cuplikan berita di salah satu koran lokal di sebuah kota di Indonesia. Sebuah tulisan mencengangkan di bawah tajuk pernyataan putus hubungan. Satu pernyataan yang lahir dari kekesalan seorang ibu terhadap anaknya yang kurang ajar tadi. Lalu pertanyaannya, apakah dengan pernyataan yang dicuatkan di media massa, di koran, maka hubungan antara ibu dan anak tersebut benar-benar putus? Saya nggak sempat sekolah hukum Bapak Ibu, makanya saya tanya sama lawyer muda nan cantik, April Purba. Ya saya tanya, April kalau kasusnya seperti ini benar nggak sih? Secara perdata betul-betul bisa putus hubungannya. Lalu saudara terkasih, April menjelaskan sekalipun sang ibu membuat pernyataan seperti itu, ternyata pernyataannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Kenapa Bapak Ibu? Sebab hubungan antara ibu dan anak adalah hubungan darah yang tidak bisa diputuskan oleh hukum apapun. Berbeda dengan perjanjian atau kontrak. Ketika ada pihak-pihak yang tidak melakukan apa yang sudah disepakati, maka bisa putus hubungannya. Tetapi hubungan darah tidak bisa putus. Jadi Bapak Ibu, sekesal-kesalnya Bapak Ibu sama anak Bapak Ibu, jangan buat pernyataan begitu ya. Nggak ada faedahnya juga, yang ada malu gitu ya. Orang sekarang suka buat status gitu ya, di medsos, di Facebook, di mana-mana gitu ya, ungkapkan isi hatinya, yang ada kita malu Bapak Ibu. Saudara terkasih, pertanyaan kemudian, apa yang menyebabkan sang ibu memutuskan hubungannya dengan si anak kandungnya? Memang tidak dijelaskan di koran itu Bapak Ibu, apa kesalahan si anak muda yang usianya sudah 25 tahun kala itu. Tapi kalau si ibu itu sudah sampai mengeluarkan surat pernyataan, putus hubungan, pasti kesalahan si anak ini sudah fatal. Pasti kesalahan si anak ini sudah berulang kali dilakukan. Dari pernyataan si ibu tadi, di rubrik putus hubungan tadi, kita menemukan bahwa ada informasi si anak ini tidak mau mendengarkan nasihat. Kurang ajar. Dia juga melawan si ibu sebagai orang tua. Saudaraku, saya pernah mengunjungi lapas
remaja di Tangerang. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke sana. Tentu bukan mengunjungi saudara Bapak Ibu ya. Tapi melayani di sana, mengabarkan firman. Sebelum ibadah saya bercakap-cakap. Karena memang anaknya masih usia-usia 15, 16 begitu ya. Masih kecil kok udah masuk penjara gitu ya. Saya tanya, kamu salahnya apa sih? Apa kesalahanmu sehingga kamu sampai di tempat ini? Lalu beberapa anak remaja yang saya tanya itu mengatakan, kami nakal Pak. Kami nakal, suka bolos sekolah, merokok, narkoba, sering melawan orang tua. Bahkan ada beberapa anak yang saya tanya dan mereka menjawab, Pak, orang tua saya sengaja masukin saya ke sini. Jadi bisa juga Bapak Ibu ya. Jadi orang tua secara sengaja memasukkan anaknya ke lapas. Untuk apa? Untuk dibina. Karena orang tuanya udah gak sanggup membina anaknya. Wah, sampai Bu Foni ketawa gitu ya. Bisa Bapak Ibu, tapi jangan dicontoh juga gitu ya. Tapi memang ini kondisi yang gak ada pilihan, ya anak bandel banget. Sehingga dikatakan papa mama yang masukin saya ke penjara begitu ya. Sehingga dia bisa dibina di sana. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara sebagian besar orang tua. Tapi kita semua pernah jadi anak-anak bukan? Saya dan saudara pernah jadi anak remaja yang sadar tidak sadar ada keinginan dalam hati kita untuk bebas, jauh dari aturan orang tua. Beberapa anak remaja yang memilih kuliah di luar kota, Bapak Ibu hati-hati ya. Ada sih yang motivasinya baik, mau menuntut ilmu. Tapi ada juga yang kepingin jauh dari orang tua. Pusing Pak, bawel benar papa saya, bawel benar mama saya. Ada banyak segudang aturan yang membelenggu, saya mau hidup bebas. Saudara terkasih, ada anak-anak yang pergi keluar kota karena kuliah, tetapi juga karena ia punya motivasi yang lain. Saya udah gak sadar, saya udah gak sabar tinggal di rumah. Orang tua saya begitu banyak peraturan. Saudaraku, dalam usia remaja, mungkin saya dan saudara juga pernah mengalami. Ketika usia remaja dikatakan usia yang nanggung, dibilang dewasa juga enggak dewasa, belum dewasa, tapi merasa diri, saya udah besar. Sehingga usia pemberontakan katanya gitu ya, ada di usia remaja. Dan saya duga saudara terkasih anak bungsu yang hilang juga ini adalah usia-usia remaja. Memang tidak dijelaskan, tetapi dia kelihatannya belum menikah, masih lajang, dan saya menduga dia masih anak-anak remaja. Sebagai anak saya menduga bahwa anak ini juga pengen dianggap dewasa. Anak bungsu ini ingin menentukan pilihannya sendiri. Dia tidak mau terus-menerus ada di pengawasan orang tuanya. Karena memang anak-anak kita belum ngerti apa arti pengawasan. Saya aja kadang-kadang baru ngerti gitu ya. Kalau mama saya marah waktu saya masih remaja, udah kesel. Lihat nanti ya kalau kamu jadi orang tua ya, baru kamu sadarin. Dulu sih gak ngerti, orang tua masih jauh lah, masih belasan tahun lagi gitu ya. Tapi udah jadi orang tua baru ngerti. Saudara terkasih, anak-anak ini kan berpikirnya gimana dia bebas, gimana dia jauh dari orang tuanya. Dan saya duga anak ini adalah anak remaja yang tidak mau diawasi orang tuanya. Oleh karenanya saudara terkasih, si anak bungsu yang diceritakan ini, dia minta kepada ayahnya bagian warisan dan dia pergi ke rumah jauh dari orang tuanya. Hidup bebas dari aturan sang bapa. Selama tinggal di rumah mungkin sang bapa punya banyak aturan. Ayo anak-anak harus bangun pagi. Kamu mengawasi pekerja-pekerja. Ayo turun tangan, kamu jaga kawanan ternak, kamu jual hasil panenmu ke pasar. Saya menduga si bapak ini juga punya aturan di rumahnya. Saudaraku, gambaran si anak bungsu ini juga menjadi gambaran saya dan saudara. Sebagai anak-anak Bapa di sorga, terkadang kita juga ingin hidup bebas. Nggak mau didikte oleh Tuhan. Lebih suka melanggar firman Tuhan. Rasanya ingin menjauh dari Tuhan. Kalau ada khotbah yang kemudian, ini kayak mau nyindir nih. Padahal enggak. Tetapi kita lebih sering kali membentengi diri kita karena kita mau zona nyaman. Jangan ganggu saya. Kita merasa nyaman sampai sulit meninggalkan zona nyaman tersebut. Nyaman dengan kebohongan yang selama ini dibungkus rapat-rapat. Nyaman dengan kecurangan yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Nyaman dalam ketidaksetiaan dalam kehidupan rumah tangga. Nyaman dalam kemalasan di dalam pekerjaan. Nyaman dengan kekerasan yang kita lakukan terhadap keluarga kita. Baik perkataan maupun perbuatan. Nyaman jauh dari Tuhan. Enggan berdoa. Karena kita sedang berada di puncak kesuksesan. Ngapain saya berdoa? Saya bisa punya semuanya. Saya bisa meraih semuanya. Buat apa saya berdoa? Saudara terkasih, tidak boleh ada yang mengganggu zona nyaman kita. Dan ketika ada orang menegur kita, mengingatkan kita memilih untuk menjauh.
kita memilih untuk menjauh. Sama seperti anak bungsu dalam bacaan kita. Saudaraku, nampaknya si anak bungsu ini juga sedang menikmati zona nyamannya. Ketika dia pergi dari rumah bapaknya, punya segudang uang, bagai burung lepas kandang, Bapak Ibu, tidak ada aturan, tidak ada nasihat, hore, aku bebas. Dengan hati senang ia pergi membawa harta yang menjadi miliknya. Ia menjualnya, lalu pergi ke tempat yang jauh dari bapaknya. Si anak bungsu ini juga menikmati kebebasannya, bisa beli apa saja, bebas melakukan apa saja. Tetapi anak bungsu ini kemudian takabur. Ia menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya. Ia tidak berpikir panjang, ia hanya memikirkan kesenangannya hari ini saja. Padahal hidup itu tidak hanya hari ini, tapi juga hari esok, minggu depan, bulan depan. Harta segunung juga bisa habis Bapak Ibu ya. Bisa habis kalau diborosin, difoya-foyakan tanpa ada pemasukan. Harta segunung juga bisa habis. Dan betul bagai sekam tertiup angin, begitulah harta benda, begitulah uang yang dimilikinya tiba-tiba ludes. Yang tadinya jutawan tiba-tiba melarat, yang tadinya happy tiba-tiba meratap, yang tadinya bisa beli apa saja tiba-tiba mau makan aja susah Bapak Ibu. Anak bungsu ini kemudian putar otak. Gimana caranya supaya dia bisa makan? Gak punya uang. Sementara makan adalah kebutuhan utama. Akhirnya ia bekerja di sebuah peternakan babi. Dalam hatinya saya menduga juga, pasti majikan saya ini baik. Pasti majikan saya ini mau kasih makanan buat saya. Namun apa yang terjadi, majikannya tidak mau memberi sedikit makanan untuk si anak bungsu ini. Lalu dalam hati si anak bungsu ini, ya udah deh kalau majikannya gak mau kasih saya makan, bolehlah sisa-sisa makanan itulah. Ampas-ampas itu bolehlah saya nikmatin. Udah lapar. Namun harapannya kandas Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat itu sedang terjadi kelaparan hebat. Bahan makanan lagi susah, lagi langka. Sang majikan juga berpikir, lebih baik sisa makanannya ini saya kasih kepada babi daripada saya kasih kepada dia. Suasana lagi susah, dia berpikir lebih baik sisa-sisa makanan ampas-ampas ini buat babi saya ketimbang buat pekerja saya. Saudaraku, malang sekali nasib anak ini. Ia pun meratapi kondisinya. Ia meratapi kondisinya, coba kalau aku masih di rumah bapakku, aku gak mungkin kelaparan. Jangankan aku anak majikan, karyawan bapakku saja makanan itu berlimpah. Bapakku begitu memperhatikan karyawan-karyawannya. Bapakku begitu baik kepada karyawan-karyawannya. Tapi aku di sini kelaparan. Aku kelaparan. Naas benar nasibnya. Si anak bungsu ini pun tidak menyerah Bapak Ibu. Dalam kondisi lapar, ia kemudian memutuskan, udahlah saya kembali ke rumah bapak saya. Saya kembali ke rumah bapak saya. Kalaupun bapak saya tidak mau menganggap saya sebagai anaknya, gak masalah. Gak masalah, itu wajar. Memang aku anak kurang ajar. Bapak masih hidup sudah dimintai warisan, emang kurang ajar. Akhirnya ia pulang ke rumah bapaknya. Harapannya tidak muluk-muluk. Yang penting dikasih makan. Yang penting dikasih makan. Saudara terkasih, apa yang terjadi? Ini yang menarik Bapak Ibu. Ketika si anak ini mendekati rumahnya, sang bapak melihat dari kejauhan dikatakan. Mungkin sudah berhari-hari sang bapak menunggu anak bungsunya pulang. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu kabur gitu ya. Saya membayangkan pasti tengah malam terjaga, terbangun. Anak saya udah pulang belum ya? Ketika pagi-pagi bangun mungkin kita lihat pagar rumah kita. Jangan-jangan dia ada di depan pagar rumah. Sedang menanti supaya saya bukakan pintu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang bapak ini juga sama. Mungkin berhari-hari tidurnya tidak nyenyak. Memikirkan si anak bungsunya yang menghilang. Pergi jauh entah kemana. Dan dia juga selalu menanti. Siapa tahu anaknya tiba-tiba pulang. Dan ketika dia melihat dari kejauhan, tiba-tiba ia melihat sosok yang sedang berjalan ke arah rumahnya. Dia amat-amati mungkin dari kejauhan. Rasanya sosoknya itu mirip dengan anaknya. Dalam hatinya, benarkah dia pulang atau jangan-jangan ini mimpi? Saking penasarannya ia berlari mendekati orang itu. Menarik Bapak Ibu. Pada masa itu orang dewasa itu gak boleh berlari Bapak Ibu. Kenapa? Bukan karena takut jatuh, bukan.
tetapi harga diri dia bisa turun. Orang yang sudah tua, apalagi jenggotan gitu orang Yahudi ya, ketika dia berlari, itu pamornya, harga dirinya itu turun. Maka dia harus menjaga wibawanya. Jadi nggak boleh berlari Bapak Ibu. Tetapi Bapak ini kemudian sabodo teing begitu ya. Apa orang bilang, mau saya bilang harga diri turun, mau orang bilang gengsi saya jadi turun. Nggak peduli, itu anak saya. Dan betul dia mendekatinya dan dia lihat memang sih bau, dekil. Dan ketika dia melihat lebih dalam lagi, betul sekalipun dia dekil, sekalipun dia bau, sekalipun dia compang-camping, Bapak itu mengenal anak-anaknya. Sama seperti Bapak Ibu juga mengenal anak-anak Bapak Ibu. Saudara terkasih, dia tidak berpikir gengsinya, dia tidak berpikir harga dirinya, dia tidak berpikir pamornya jadi hancur, wibawanya jadi turun. Dalam pikirannya yang penting anak saya pulang. Dan ternyata betul anaknya pulang. Saudaraku, Bapak yang diceritakannya begitu senangnya, lalu kemudian memerintahkan hamba-hambanya untuk membawakan jubah terbaik, sepatu, cincin untuk anak bungsunya. Si anak bungsu ini heran Bapak Ibu. Bapak, aku sudah berdosa. Aku gak minta muluk-muluk. Aku sudah berdosa terhadapmu dan terhadap sorga. Aku gak layak disebut anak Bapak. Aku kurang ajar. Sang Bapak seolah-olah dalam bacaan kita gak mau dengerin apa kata si anak. Malahan dia meminta hamba-hambanya untuk menghidangkan makanan yang mewah untuk si anak bungsunya. Pesta penyambutannya begitu meriah, diwarnai alunan musik dan tarian. Saudara terkasih, tengah suasana happy karena anaknya sudah datang, muncul seseorang yang keberatan dengan pesta itu. Siapakah dia? Dia anak sulung. Anak sulung protes kepada bapaknya, sampai-sampai dia nggak mau masuk ke rumah. Dia protes, Bapak, kenapa engkau memperlakukan anak yang kurang ajar ini dengan baik? Istighfar Pak, gitu kalau zaman sekarang ya. Bapak tuh udah dibodoh-bodohin, Bapak udah dijahatin, dia itu anak durhaka. Untuk anak yang durhaka, Bapak mau mengadakan pesta untuk dia. Saya Pak, saya sudah bekerja susah payah, dan Bapak tidak pernah menyediakan anak kambing. Anak kambing loh Bapak Ibu ya, bukan kambing, bukan lembu, anak kambing kecil. Untuk aku dan teman-temanku. Ini gak adil. Ini gak adil Bapak. Sang Bapak pun berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku, demikianlah kisah anak bungsu yang hilang. Rasanya gak bosan-bosan mendengarkan kisah ini. Dan salah satunya mungkin menjadi kisah favorit saya dan saudara ketika sekolah minggu. Meskipun kisah anak bungsu yang hilang bukanlah kisah nyata Bapak Ibu, tetapi ini hanya ilustrasi yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya tentang kasih Allah. Ilustrasi yang menggambarkan tentang kasih Allah yang tak bersyarat, kasih Allah yang agape, kasih Allah yang mau menyambut siapapun sekalipun umat berdosa. Kalau kasih eros, kasih storge, filia itu tergantung pada orang yang dikasihi. Kalau saya berbuat baik, tergantung dia baik nggak sama saya. Kalau dia nggak baik sama saya nggak mau berbuat baik lagi. Tapi kasih agape adalah kasih yang tidak tergantung pada orang yang dikasihi. Sekalipun orang itu baik ataupun jahat, kasih agape adalah kasih yang tetap melakukan kebaikan. Inilah kasih agape, kasih Allah yang bersedia menyambut siapa saja. Menyambut orang yang terhilang, menyambut orang yang berdosa. Dan ini terpancar dari tokoh sang Bapa. Mungkin kalau saya dan saudara jadi sang bapak, mungkin kita akan mengikuti jejak si ibu tadi ya, bikin tajuk hubungan, putus hubungan. Tapi ternyata tidak. Kasih Bapa di sorga tidak ada batasnya. Ibarat kartu kredit no limit. Kasih Allah Bapa itu no limit. Bapa di sorga juga tidak mementingkan gengsi. Harusnya manusia dong datang sama saya. Tetapi Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mati bagi saya dan saudara. Kalau secara manusia kan begitu Bapak Ibu ya. Orang lu yang salah, lu dong yang datang sama gua. Tapi tidak ada pikiran itu dalam Bapa di sorga. Bapa di sorga datang kepada kita sekalipun kita seringkali menjauh dari Bapa di sorga. Bapa di sorga tidak mementingkan gengsi. Orang bilang, kamu ini bodoh. Masa kamu yang minta maaf? Dan bukankah salib itu kata
orang-orang di Korintus, salib itu lambang kebodohan. Lambang kebodohan, mana sih Allah yang mau datang kepada manusia? Manusia dong yang datang. Manusia dong yang berdosa yang datang. Salib itu lambang kebodohan, gak masuk akal. Tapi saudara terkasih, Yesus melakukan yang tidak masuk akal. Yesus melakukan yang tidak masuk akal. Saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Dan disinilah kita harus hilangkan perasaan-perasaan si anak bungsu. Udahlah gak usah datang ke Bapa di sorga, gak usah ke gereja deh. Saya kan orang berdosa. Saudara kasih, kadang-kadang perasaan itu muncul. Ketika diminta untuk menjadi song leader, penatua, pelayan, pelaut, Pak jangan, saya masih berdosa. Jangan pilih saya masih berdosa. Saya bilang kapan gak berdosanya? Kapan Bapak Ibu? Kapan-kapan ya. Tetapi kan gak ada yang gak punya dosa begitu ya. Semua orang berdosa. Jangan pernah ada pikiran seperti itu Bapak Ibu. Udahlah saya datangnya malam Natal aja deh. Kan ada juga yang begitu ya. Mungkin ya datangnya setahun sekali karena merasa saya berdosa. Dan mungkin juga karena dia merasa saya gak layak. Bapak Ibu, mari kita hapuskan perasaan-perasaan praduga-praduga itu. Bapak di sorga selalu nungguin kita. Seperti Bapak yang kehilangan anaknya kabur lalu dia menanti-nanti terjaga setiap malam. Begitulah Bapak di sorga. Menanti saya dan saudara. Lalu yang kedua Bapak Ibu, yang boleh kita lihat dari kisah ini, ternyata tidak semua orang senang dengan pertobatan sesamanya. Inilah yang digambarkan oleh sosok si anak sulung. Merasa diri paling benar, merasa diri sudah memberikan yang terbaik. Siapa anak sulung itu Bapak Ibu? Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka selalu merasa benar, kelompok yang hobinya mengharamkan orang. Merasa diri paling halal, lalu dia melihat kelompok lain itu tidak haram. Mengharam-haramkan orang. Padahal Bapak Ibu tidak ada seorang pun yang halal 100% ya. Tidak ada yang 100% halal. Dosa telah mengharamkan hidup manusia. Termasuk ahli Taurat dan orang Farisi. Bedanya Bapak Ibu pemungut cukai, pelacur, dosanya kelihatan. Nah ini bedanya. Tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat mungkin dosanya tidak kelihatan oleh masyarakat. Sampai-sampai Yesus pernah menantang mereka. Ketika mereka bawa perempuan yang berdosa, yang kedapatan berzina. Yesus, dia berzina. Apa yang harus kita lakukan? Mereka udah siap-siap melemparin si perempuan ini dengan batu. Tapi Yesus bilang apa? Silakan lempari perempuan ini dengan batu. Syaratnya satu. Orang yang tidak pernah melakukan dosa, dialah yang boleh melempari perempuan itu dengan batu. Ada yang ambil batu Bapak Ibu? Nggak ada, semuanya mundur perlahan-lahan. Nggak ada yang berani ambil batu, kenapa ya dia juga berdosa? Tidak ada orang yang sempurna. Siapa sih yang tidak berdosa? Orang Farisi dan ahli Taurat juga berdosa. Mungkin dosanya berbeda dengan pemungut cukai, dengan pelacur. Tapi dosa ya tetap dosa. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Mungkin juga mereka pernah selingkuh. Mungkin juga ahli Taurat ini pernah berzina. Tapi bedanya ya nggak ketahuan Bapak Ibu. Kalau si perempuan itu mah ya apes aja pas ketahuan. Akhirnya digiring masa lalu mau dilempari batu. Saudaraku, Yesus mau katakan kamu juga berdosa. Mungkin kamu juga pernah melakukan yang sama. Pernah berzina. Tapi nggak ketahuan. Itu aja bedanya. Saudara terkasih, di dunia ini ada banyak orang-orang seperti anak sulung. Mereka yang mengharamkan sesama, mengkafirkan sesama. Bahkan mereka juga adalah orang-orang Kristen. Sesama orang Kristen karena beda aliran kita bilang dia kafir. Dia bilang dia sesat. Dia bilang dia haram. Kita merasa diri paling benar. Kayaknya posisi kita kalau berdiri itu sejengkal lagi udah sorga. Kita paling dekat sama Tuhan. Nah hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita merasa diri paling dekat sama Tuhan, kerja kita apa? Menghakimi orang-orang lain. Menghakimi, wah ini salah, wah ini sesat. Karena kita merasa seperti orang Farisi, sejengkal lagi masuk sorga. Itu bahayanya Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak boleh dekat sama Tuhan, bukan. Tapi kalau kita mengatakan, saya paling dekat, nah itu hati-hati. Karena kita akan menghakimi sesama kita. Orang-orang Kristen di media massa kerjanya begitu Bapak Ibu. Sampai-sampai ada anggota jemaat, Pak nonton nggak Pak pendeta ini Pak? Jelek-jelekin pendeta ini? Enggak pernah nonton, nggak ada gunanya. Nggak ada faedahnya. Kenapa? Karena itu hanya mencoreng muka Yesus Kristus. Hanya mencoreng muka Bapa kita. Saudara terkasih, orang seringkali mengatakan sesatlah, inilah, itulah. Padahal dia tidak berkaca pada dirinya sendiri, dia pun adalah orang berdosa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ketika saya dan saudara melihat ilustrasi anak bungsu yang hilang ini, Yesus berharap saya dan saudara belajar untuk menyambut orang-orang berdosa. Menyambut orang berdosa bukan berarti berkompromi dengan dosa. Menyambut orang berdosa dalam persekutuan kita bukan berarti kita ikut-ikutan berdosa seperti orang tersebut, tidak. Tetapi kita memberikan cinta kasih, memberikan pintu kepada mereka untuk mereka bisa hadir bersama-sama dengan kita, bersekutu bersama-sama dengan kita. Yesus berharap agar gereja saya dan saudara berhenti menghakimi, berhenti mengharamkan orang, berhenti menghalalkan diri sendiri, berhenti untuk punya standar layak tidak layak. Aduh, orang kayak dia jadi penatua nggak salah tuh. Dia kan punya masa lalu yang kelam. Ini GKI Kepaduri mau dibawa kemana? Ini aneh nih GKI Kepaduri. Orang kayak gitu diangkat jadi penatua. Kayak nggak ada orang lain aja. Apa? Dia jadi anggota paduan suara. Nggak salah tuh. Dulu kan dia berkasus. Saudara terkasih, mungkin komentar-komentar ini yang ada dalam diri orang-orang Kristen. Ketika melihat orang-orang dipanggil oleh Tuhan. Mungkin komentar seperti ini seperti anak sulung yang, Bapak dia nggak layak. Tapi kamu bikin pesta buat dia. Saudaraku, tidak ada yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang hadir di gereja ataupun ibadah di rumah saat ini sempurna. Tetapi Bapa di sorga tidak mencari orang yang sempurna, karena memang gak ada juga. Tetapi Bapa di sorga mencari orang yang tidak sempurna. Saulus si penganiaya, Petrus si pengkhianat. Tetapi Tuhan pakai mereka untuk menjadi hambanya. Saudaraku, mari kita belajar menyambut semua orang. Sama seperti Bapa yang menyambut semua orang. Sesaat lagi kita akan menyaksikan peneguhan penatua. Rasanya mereka semuanya orang baik-baik ya Bapak Ibu ya. Baik-baik gak Bapak Ibu? Wah, Pak Ongko langsung ngangguk-ngangguk ya. Baiklah gitu ya. Pak Rudilim baik? Oh baik ya. Padahal ada acara loh seharusnya hari ini ya Pak Rudi ya di Bandung ya. Tapi mau ditegur sebagai penatua. Saya kasih bercanda ya. Semua orang Bapak Ibu yang dipilih ini baik-baik. Tapi kalau suatu kali ada peneguhan penatua di GKI Kepaduri, si calon ini pernah melakukan dosa yang kelihatan. Lalu tiba-tiba dia diminta untuk jadi penatua. Bagaimana respon kita? Apakah kita akan menjadi seperti si Bapa di sorga? Atau kita jadi anak sulung? Nggak pantas dia jadi penatua. Padahal dia sudah bertobat. Padahal dia sudah memperbaiki diri. Tapi kita selalu mengingat masa lalunya. Dia nggak layak. Dia nggak pantas. Saudara kasih, hari ini orangnya baik-baik. Tapi ke depannya akan ada banyak pelayan-pelayan yang mungkin pernah punya masa lalu. Bagaimana respon kita sebagai gereja? Selamat bergumul, mari kita bersatu dulu. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh, namanya sih keren ya, saya berharap ini abadi ya, nggak cuma sekali tampil aja ya. Namanya DC. Waktu saya dibilang DC apa? Duo Kristian. Kita nggak boleh merendahkan, Bapak Ibu nggak boleh merendahkan ya. Tapi untuk Pak Kristian saya mau merendahkan dia hari ini. Dan ini adalah lagu kebangsaannya Pak Daud. Bangsa siapa? Lagu kebangsaan. Oh, Indonesia Raya. Jangan nangis ya. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku
aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan bait kedua bersama-sama. Bukan karena aku layak, digenggamnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Selama Minggu Prapaskah ini, kita akan diajak untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita akan mendoakan mereka dalam doa-doa syafaat kita selama seminggu ini. Kita juga dapat memberikan dana bantuan dengan mengirimkan ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan nominal Rp22 dalam sumbangan kita. Misalnya 10.022. Pada minggu ini kita mengumpulkan dana untuk diberikan kepada SMP Donamat di ND Nusa Tenggara Timur, di mana SMP Donamat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah ND dan pada tahun pelajaran kemarin sudah dapat menampung 100 murid. Sehingga sekolah ini memerlukan tambahan ruang kelas dan sebentar lagi kita akan menyaksikan video tayangan dari SMP Donamat ND NTT. Kita sampai pada pelayanan peneguhan penatua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua.
Mari Bapak Ibu kita mau menundukkan kepala, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, ketika Engkau boleh memanggil kami dan beberapa rekan kami untuk boleh menjadi pelayan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh terus menyertai setiap rekan-rekan kami yang telah Engkau panggil untuk menjadi penatua. Sehingga dengan penyertaan-Mu, maka biarlah kami semuanya boleh melayani dengan penuh rasa syukur. Karena kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang rekan-rekan calon penatua untuk berdiri. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Maka saya akan menanyakan beberapa hal dan saya akan meminta agar rekan-rekan boleh nanti menjawabnya satu demi satu. Pertama, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara di dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Adeline Darmaji? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Deria Agustina? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Vini Oktanita? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Haryono Saputro? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Johan Satrio Effendi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Michel Franciscus Surya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Ricky Gunadi? Apakah jawab saudari Rosela Lauda? Saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rudi Lim? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Suhardi Nikolaus? Ya, saya percaya dan bersedia. Kita akan menyanyikan pujian Ladang Menguning. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai segera. Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja, jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus Raja
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan Saudara Deria Agustina dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Vini Oktanita ke dalam jabatan Penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Haryono Saputro ke dalam jabatan Penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Johan Satrio Effendi ke dalam jabatan Penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Micea Franciscus Surya ke dalam jabatan Penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Riki Gunadi ke dalam jabatan Penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Rosela Lauda ke dalam jabatan Penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Rudi Lim ke dalam jabatan Penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Sohardi Nikolaus ke dalam jabatan Penatua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Umat diundang berdiri. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili majelis jemaat akan membacakan nama-nama penatua
yang pada hari ini akan mengakhiri masa jabatannya, dan kita bersyukur karena selama kurang lebih 6 tahun kita boleh bersama-sama bersinergi untuk kemuliaan Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat GKI Kepaduri, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indahwati Wibowo, Bapak Yahya Wijaya, dan Bapak Lambertus Tauk atas cinta kasih saudara dalam melayaninya melalui pekerjaan sebagai Majelis Jemaat GKI Kepaduri masa pelayanan April 2016 sampai dengan Maret 2022. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Teriring salam dan doa kami Majelis Jemaat GKI Kepaduri. Kepada Ibu Foni, Ibu Indah apa Bu Foni ya? Ibu Foni yang indah, Bapak Yahya dan Pak Lambert boleh ke depan. Ini karena pakai masker tapi terpancar ya wajah cerianya ya. Pak Yahya. Selamat ya, selamat ya. Terima kasih udah pelayanan ya. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Ya. Rekan-rekan penatua yang baru saja turun akan kembali ke kursi umat, bukan berarti ada jenjang atau status yang berbeda, tidak. Tetapi nanti akan diangkat lagi gitu maksudnya. Ya. Jadi nikmatilah dulu kursi jemaat. Maka penatua yang baru bisa naik ke atas untuk duduk di kursi penatua. Mari saudaraku kita bersatu hati dalam doa, mari kita bersyafaat. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh melihat bahwa kasih Tuhan begitu nyata. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang, Tuhan selalu membuka tangannya untuk kami, siapapun kami. Kami bersyukur Tuhan telah membuka kesempatan bagi Penatua Adelin Darmaji, Penatua Deria Agustina, Penatua Vini Oktanita, Penatua Haryono Saputra, Penatua Johan Satrio Effendi, Penatua Michelle Franciscus Surya, Penatua Riki Gunadi, Penatua Rosela Lauda, Penatua Rudi Lim, dan Penatua Suhardi Nikolaus untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk melayani sebagai penatua. Mereka bukan orang yang sempurna, tetapi kami percaya dalam ketidaksempurnaan Tuhan akan memakai mereka luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Indahwati Wibowo, Bapak Yahya Wijaya, dan Bapak Lambertus Tauk, yang sudah bersama-sama dengan kami sebagai Majelis Jemaat selama 6 tahun melayani bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini, berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya ladang sudah menguning, ada ladang baru yang Tuhan siapkan untuk ketiga rekan kami, Ibu Indahwati, Bapak Yahya, dan Bapak Lambertus. Bapak dalam surga, saat ini kami juga berdoa. Kiranya Tuhan terus menolong kami, sehingga setiap kami boleh selalu meneruskan berkat Tuhan, meneruskan cinta kasih Tuhan. Jauhkan kami dari sifat si anak sulung, sehingga kami dijauhkan untuk menghakimi sesama kami, menyatakan layak atau tidak layak seseorang untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat terus menyambut berkat Tuhan dan meneruskan berkat itu, kasih itu kepada sesama kami. Saat ini kami juga berdoa ya Bapak. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan juga boleh menyentuh dua negara yang bertikai, Rusia dan Ukraina, dan mungkin ada pihak-pihak di belakangnya. Tuhan tolong supaya damai sejahtera Tuhan boleh hadir, sehingga kedua negara ini dan juga pendukung-pendukungnya boleh didamaikan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu Bapak kondisi COVID, Engkau tahu apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Tapi kami percaya Tuhan tidak tertidur, Tuhan akan terus menolong kami. Pulihkan kami Bapak, sehingga pandemi ini boleh berangsur-angsur, pada akhirnya menjadi endemi, sesuatu yang pada akhirnya boleh kami rasakan bersama-sama dengan kami, namun bisa diatasi dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk GKI Kepaduri. Kami berdoa untuk gereja GKI Kepaduri, biarlah gereja GKI Kepaduri boleh menjadi rumah bagi siapapun yang hadir, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Biarlah kami juga boleh dipanggil untuk melayani siapapun mereka, apapun status mereka,
bagaimanapun rupa mereka, warna kulit mereka. Biarlah GKI Kepaduri boleh meneruskan cinta kasih Bapa yang menyambut siapapun. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Panti Asuhan Asi Lestari. Kami juga bersyukur Tuhan karena cinta kasih Tuhan boleh dirasakan oleh Panti Asuhan Asi Lestari, dan Panti Asuhan Asi Lestari boleh menjadi panti yang terbuka, menyambut siapapun untuk dilayani bersama-sama dengan panti asuhan. Kalaupun ada rencana relokasi, ada beberapa proses hukum yang harus kami jalani bersama dengan pihak Agung Sedayu. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati supaya penandatanganan MOU yang akan dilakukan dalam waktu dekat boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang kurang baik kondisi ekonominya, kurang baik kondisi kesehatannya. Kiranya Tuhan boleh tetap memelihara mereka, tetap menolong mereka. Biarlah mereka yang sakit, Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati, Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Henrianto Wibowo, Bapak Ahmad Arifin, Ibu Resmi Dahuta Galung, dan mungkin juga ada nama-nama yang tidak kami sebutkan tapi kami ingat mereka. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa Bapak, untuk pergumulan Bapak Yonas Rahmat, Engkau yang tahu karena Engkau adalah penciptanya. Engkau juga yang tahu apa yang digumulinya. Dan sebagai saudara seiman, kami mau berdoa untuk Bapak Yonas Rahmat. Biarlah ia boleh dikuatkan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapinya. Berkatilah Ibu Eni, juga anak-anak, mantu, cucu. Biarlah mereka juga boleh diberikan kekuatan dan hikmat untuk mendampingi Pak Yonas dalam pergumulannya. Bapak dalam surga, kami juga bersyukur kalau di antara kami ada yang berulang tahun. Kami berdoa, bersyukur untuk Pak Johan Aan Tunggawijaya, Saudari Elfride Eni Yohana Rumasau, Saudari Serina Marseli, Ibu Nancy Marlen, Ibu Lim Cuilan, Bapak Cesario Hambali, Ibu Farida Simanjuntak, Ibu Wati Tamsir, Ibu Tio Nordian Dahlia Siregar, Ibu Meyanti Japri Charles, Ibu Donna Panjaitan, Ibu Irene Yohana, Bapak Martin Kristianto, Bapak Matius Luni, Bapak Iwan Musa, Bapak Martinus Atalau Bacas, Bapak Ciam Kimlan. Kami serahkan mereka dalam sukacita pertambahan usia. Biarlah Tuhan terus meneguhkan mereka sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh merasakan berkat Tuhan dan meneruskan cinta kasih dan berkat Tuhan kepada sesama mereka, khususnya orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka. Bapa dalam surga, ada banyak hal yang kami pohonkan, namun kami percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan, karena Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu menjaga kami, sekalipun kami tidak setia kepadamu. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, bangsa Indonesia, GKI Kepaduri dan pelayanannya, dan juga kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, ke dalam satu nama Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, datanglah
Umat Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi umat yang hadir di tempat ini, persembahan dapat dilakukan dengan masukkan di kotak yang telah disediakan di depan. Dan bagi umat yang kebaktian online, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke BCA 198 3105444 atau dengan QR Code dan juga dengan OVO GoPay. Adapun nas persembahan hari ini terambil dari Mazmur 57 ayat 10-11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Umat diundang untuk berdiri. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, kasih setia-Mu tak berkesudahan, rahmat-Mu tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Sungguh hanya Engkau-lah yang layak dipuji dan disembah. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, sekalipun apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang kami terima selama ini dari-Mu. Tolonglah kami untuk menghasilkan buah-buah pertobatan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kasih karunia, kami berdoa dan bersyukur. Sambah
Umat kekasih Tuhan, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Namun Bapa di sorga selalu membuka tangannya bagi saya dan saudara yang berdosa. Di dalam Dia selalu ada kesempatan untuk dipulihkan dan memulihkan. Dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah redup yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera, lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang tunda merasa lega. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di sorga memenuhimu dengan kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menjagamu di tiap musim kehidupan. Dan kiranya Roh Kudus menolongmu menghasilkan buah pertobatan. Hosana, 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 Hosana.
Ya, sesuai yang terkasih, baik yang ada di ruang ibadah maupun di rumah masing-masing, saya bersama keluarga, Ibu Christine yang merasa keluarga lah ya, yang merasa keluarga, anak-anak, Clara dan Clement boleh ke depan sini. Ya, sesuai yang terkasih, seperti yang diwartakan pada awal Februari, bahwa saya akan mutasi ke GKI Cikarang. Rata-rata bertanya, kenapa pindah Pak? Sudah tidak sayang kepala lagi ya? Sudah bosan ya Pak di Kepaduri? Ada masalah Pak? Mentang-mentang sudah S2, Bapak pindah. Sampai-sampai ada yang bilang, oh karena Kepaduri suka banjir ya Pak? Sesuai yang terkasih, banyak praduga-praduga begitu ya yang disampaikan kepada saya, namun saya tidak akan mengklarifikasi satu persatu tentunya, tetapi saya memang sudah menggumuli panggilan ini, kerinduan saya untuk mutasi sejak tahun 2017. Memang saat itu tertunda, karena belum ada kesepakatan sehingga tertunda. Kerinduan itu selalu muncul dan menguat kembali, tepatnya pertengahan tahun 2020. Bapak Ibu, sekalipun putusan saya mungkin ya GR ya, mungkin mengecewakan, terkesan begitu cepat. Namun saya meminta kita semua untuk menghayatinya sebagai cara Tuhan, membentuk GKI Kepaduri, dan terlebih lagi membentuk saya. Saya dan keluarga sangat bersyukur atas kasih yang Bapak Ibu berikan untuk saya. Saya tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu, saudara sekalian. GKI Kepaduri telah mengisi banyak sejarah dalam hidup saya. Hampir semua sejarah saya ada di sini. Dari lajang, peneguhan saya sebagai penatua 19 Juli 2019. Penahbisan saya sebagai pendeta 6 Juni 2011. Penatua 2009. Pernikahan kami 16 Juni 2012, betul ya? Betul. Kamu kah yang saya nikahi? Oh. Di Kepaduri juga kami mendapat status sebagai ayah dan ibu dengan lahirnya Clara dan Clement. Jadi ini sebagian besar sejarah saya ada di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang nggak sayang lagi, Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Begitu banyak kasih dan perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, doa saya, Tuhan balas kebaikan Ibu, Bapak sekalian, baik majelis jemaat, GKI Kepaduri, anggota jemaat, simpatisan, para karyawan GKI Kepaduri, yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri, maupun juga rekan-rekan pengerja, Pendeta Angelin Chandra, TPG Christian Siregar, TPG Christian Adi Pamungkas. Ya, ini DC ya, duo Christian mana tadi? Oh itu ya. Ya, saya berharap ini bukan isi pujian musiman ya, timbul tenggelam. Di jadwal ya, KKL siapa nanti ketua barunya ya. Ya, jadi memang lagu tadi itu kemarin memang duo TPG ini hubungi saya, Bang saya mau isi pujian, cocoknya di mana? Terus saya tanya judulnya apa dong gitu ya, nggak dikasih tahu juga judulnya gitu ya. Dan ternyata lagu ini adalah lagu favorit saya. Sejenak aku menoleh. Terima kasih duo TPG CS dan Adi. Lalu juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Pendeta Emeritus Hengki Kartamiharja, Pendeta Tugas Khusus, Pendeta Arlianus Larosa, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Hengki. Halo Pak Hengki. Terima kasih untuk Pak Hengki. Wah, Pak Hengki masuk. Sebagai manusia saya berharap dapat meninggalkan kesan yang baik. Syukur-syukur ya Bapak Ibu ya kalau kesannya baik, tapi Bapak Ibu kalau ada kesan yang kurang baik, ada kesalahan saya, mungkin tutur kata, perbuatan saya, kami sekeluarga sebagai pendeta atau keluarga pendeta, jadi batu sandungan, melukai Bapak Ibu, saya mohon bukalah pintu maaf untuk kami semua. Buat saya GKI Kepaduri selalu di hati. Buat saya, relasi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian itu lebih dari pendeta dan jemaat.
Status pendeta dan jemaat itu ya kalau berdiri di balik mimbar pakai toga. Tapi kalau sudah turun dari mimbar, Bapak Ibu, saudara sekalian adalah orang tua saya, kakak saya, adik saya, keluarga saya. Kalian adalah keluarga saya. Dan selalu akan menjadi keluarga saya. Oleh karenanya sekalipun pindah tugas, saya berharap relasi yang telah terjalin di antara kita selama ini, kalau ngitungnya saya bingung ya, saya masuk sini 2007 tapi itu praktek. Ya, bulan Desember saya ingat betul itu 17 Desember saya perkenalan di sini sebagai kader yang praktek dan itu hujan besar Bapak Ibu. Dari Sabtu malam hujan besar dan Minggu itu banjir. Disitulah saya cincing celana, ya tenteng sepatu gitu ya dari kos-kosan di dekat rumah Pak Yahya ya, Bu Pupa gitu ya, Ibu Yani ya kalau ada hadis ini mungkin atau di rumah Ibu Yani saya kos di sana. Saya bingung ini ke Paduri kok hujan ya, banjir lagi ya. Akhirnya perkenalan pun jam 6 pagi waktu itu ya, jam 5 saya berangkat karena banjir, saya ngerobok begitu. Itu saya sangat terkesan sekali. Sampai-sampai ada jemaat, wah ini gara-gara Daud datang nih jadi banjir besar gitu ya. Iya. Oke, saudara yang terkasih, buat saya Kepaduri selalu di hati dan saya berharap relasi di antara kita selalu terjalin dengan baik sekalipun saya pindah. Buat saya hari ini bukan perpisahan. Karena pada suatu saat nanti kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Yang membedakan hanyalah jarak Bapak Ibu. Kalau dulu bisa sering-sering ketemu, nanti kita akan jarang bertemu. Kalau dulu mungkin lebih sering-sering kontak-kontakan ya karena ada keperluan pelayanan, mungkin ke depan lebih jarang. Bapak Ibu saudara sekalian, doakan kami selalu agar kami dapat menjadi berkat di tempat yang baru di GKI Cikarang. Saya akan mengakhiri pelayanan. Untuk pelayanan khususnya pada hari ini, sore nanti ada katekisasi, itulah pelayanan saya terakhir di GKI Kepaduri. Dan tanggal 1 April saya akan memulai tugas yang baru di GKI Cikarang. Dan tanggal 4 April, hari Senin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada waktu, bolehlah menyaksikan beribadah bersama-sama, ibadah peneguhan saya dan kedua pendeta yang lain, karena situasi pandemi maka tidak mengundang banyak orang, GKI Kepaduri juga hanya 3 atau 4 orang yang akan hadir, karena ini acara 3 gereja jadi 1. Tapi Bapak Ibu bisa melihatnya, beribadah bersama di YouTube yang mungkin nanti akan disampaikan di WhatsApp grup jemaat. Tanggal 4 April, hari Senin pukul 18. Diadakan di GKI Bungur, di daerah Senen. Saudara terkasih, demikianlah kata sambutan dari saya dan juga keluarga. Christine, Clara, dan Clement, selamat melanjutkan pelayanan kita. Kiranya Tuhan dimuliakan, sebagaimana yel-yel yang diteriakan oleh para pelayan ibadah seusai ibadah. Soli Deo Gloria. Dan dalam kesempatan ini, saya juga minta izin kepada majelis jemaat, karena ini adalah pelayanan saya terakhir sebagai pendeta jemaat ya. Kalau diundang lagi ya syukur, kalau nggak diundang ya sedih gitu ya. Pelayanan terakhir sebagai pendeta jemaat, maka izinkan saya untuk boleh menyapa umat di pintu depan. Ya, karena ini adalah momen terakhir saya sebagai pendeta jemaat. Tentu dengan prokes yang ada. Terima kasih. Tuhan berkati kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, giliran saya yang bicara. Sekarang saya mewakili majelis jemaat dan juga jemaat, umat, simpatisan dan jemaat. Mungkin Pak Daud diri di situ lebih enak kalinya, Pak. Sama Clara, sama Clement, sama Christine juga boleh. Yuk, diri lagi. Kapan lagi majang? Ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Daud, Christine, Clara, dan Clement. Boleh ada bersama-sama dengan kita. Tadi dihitung-hitung Pak Daud sekitar 14 tahun tambah plus. Karena dari 2007 udah ada di sini gitu ya. Ada banyak tentunya hal sudah kita alami bersama, suka dan duka. Biarlah itu semua boleh menjadi sebuah kenangan yang indah buat kita. Tentunya ada rasa kehilangan ketika rekan kita, saudara kita boleh melanjutkan mutasi pelayanan ke jemaat yang lain. Tapi biarlah kehadiran Pak Daud, Christine, Clement, dan Clara di GKI Cikarang nanti boleh menjadi berkat. Kita semua boleh mendoakan, kita semua tetap mendukung, mensupport, sehingga biarlah kehadiran Pak Daud di sana juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga atas nama Majelis Jemaat, simpatisan, aktivis, karyawan minta maaf Pak.
Ketika ada mungkin kesalahan yang juga kami lakukan, entah dengan kata atau perbuatan, maka kami juga memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai rekan juga Pak Adi dan Pak Christian, Pak Hengki, Pak Lianus juga minta maaf. Kalau dalam kerekanan juga ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Pak Daud dan keluarga, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan bukakanlah pintu maaf bagi kami, sehingga silaturahmi di antara kita juga berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu ada sedikit tanda kasih dari majelis jemaat untuk Pak Daud dan keluarga akan diwakili oleh Penatua Endro. Mari Pak. Jangan disuruh buka ya Bapak Ibu ya. Biarpun kecil tapi isinya dong. Toge. Kita mau berdoa ya untuk Pak Daud dan keluarga ya Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu bersama dengan Pak Daud dan keluarga. Secara manusia kami merasakan kehilangan. Ketika salah seorang keluarga kami berpindah dari sekitar kami ke tempat yang lain. Namun sebagai anak Tuhan kami menyadari bahwa kepindahan Pak Daud tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Bahwa kepindahan Pak Daud mutasi ke GKI Cikarang juga adalah rencana Tuhan. Maka mampukanlah kami ya Tuhan untuk boleh terus menyertai Pak Daud dalam doa-doa kami. Sehingga Pak Daud di tempat yang baru nanti boleh Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Pakailah ia menjadi alat-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui dirinya dan seluruh keluarga, maka nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Banyak orang boleh berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupannya. Bapak sertai pelayanan, Bapak sertai dalam setiap pergumulan. Juga dalam pertumbuhan anak-anak Clara dan Clement. Tuhan juga yang boleh tolong. Tuhan juga yang boleh sertai. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami mau berdoa dan memohon. Amin. Mari Pak.